maka itu adalah syariat daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kembali pada Dajjal, maka ketika Dajjal sampai di Madinah, ngejrok ini yang luar biasa. Ada satu pemuda keluar dari Madinah. Ini maksudnya bukan keluar untuk apa? Melarikan diri, tidak, menantang Dajjal. Ini pemudanya mengatakan, Dajjal, saya sama sekali tidak percaya dengan Anda. Demi Allah, saya tidak percaya dengan Anda kalau Anda itu orang yang hebat ataupun menjadi makhluk yang hebat. Saya tidak akan percaya. Orang percaya. Dajjal mengambil semacam gergaji ataupun pedang. Kemudian pria itu dibelah menjadi dua. Kira-kira apa yang terjadi? Mati. Setelah mati, Dajjal menyampaikan kepada pengikutnya, "Hei pengikutku, lihat, ini pria tadi sudah saya penggal, sudah saya sikar menjadi dua, dan akan saya kembalikan untuk hidup kembali." Inilah yang menjadi tantangan yang sangat berat ketika Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang itu dengan izin Allah. Ini tentang izin Allah, menghidupkan yang sudah mati, bahkan dibunuh oleh Dajjal dan dihidupkan oleh Dajjal. Kemudian hidup kembali, dan ternyata pria itu tetap tidak beriman kepada Dajjal, tetap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ada pemuda, dan di situ tidak jelaskan pemuda siapa, namanya siapa. Jelas di situ ada pemuda yang dibelah oleh Dajjal untuk apa? Untuk dipersaksikan oleh para umat pengikut Dajjal supaya bahwa Dajjal itu orang yang hebat. Yang selanjutnya Dajjal ini ketika di musim kemarau datang Dajjal. Kenapa? Butuh apa kira-kira? Ya mesti butuh udan lah. Udan teka. Kira-kira apa yang terjadi? Mumet wah pengen udan Dajjal teka. Butuh apa? Udan teka temenan. Bayangkan. Ini Dajjal yang pengen bapaknya nang kuburan teka temenan. Dajjal bayangkan. Ini sifat Dajjal luar biasa ketika nanti benar-benar muncul. Makanya Nabi sudah berpesan kepada kita semuanya, ketika engkau bertemu Dajjal maka kamu sembunyi, jangan sampai kamu bertemu dengan Dajjal. Maka selanjutnya ketika Dajjal sudah bertemu dengan pemuda tadi, kemudian tidak diduga oleh Dajjal bahwa di situ sudah ada dua orang, yaitu Imam Mahdi dan Isa ibnu Maryam. Lebih jelasnya nanti kalau di Nabi Isa belum wafat, maka bisa buka dua surat tadi, surat An-Nisa dan surat Al-Imran ayat 55. Nanti bisa sangat jelas itu, secara harfiahnya juga jelas, latarnya ayat juga sangat jelas, bisa dibuka 178 atau 177. Itu berhubungan dengan Nabi Isa belum meninggal sampai saat, dan nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu ketika nanti hari kiamat. Maksudnya Nabi Isa belum wafat dan nanti setelah hari kiamat akan diwafatkan, ya seperti itu ya. Kemudian ketika Nabi Isa keluar dari Madinah memburu Dajjal lari sesuai dengan keluarnya Dajjal, yaitu di Babylon, di Menara Putih tadi, dan dibunuh oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Paham Mas Cahyo? Keserangan tuh? Maka ketika Nabi Isa Nabi Isa dan Imam Mahdi sudah berhasil membunuh Dajjal, maka di situ ada namanya nanti yang namanya kehidupan yang luar biasa. Kehidupan Muslim di situ tidak ada orang yang tidak beriman, karena tugasnya Isa putra Maryam itu turun ke bumi, ada tugasnya apa? Membunuh babi, terus memotong salib. Ini tugasnya Isa putra Maryam. Dan ketiga adalah membunuh Dajjal. Ini tugasnya tiga, tidak lain-lain, tidak memberikan syariat, tidak berdakwah, dan tidak hanya dia ditugaskan oleh Allah, hanya tiga fungsi, yaitu membunuh Dajjal, memotong salib, dan membunuh babi. Tugasnya seperti itu. Kemudian ketika sampai kepada perjalanan yang selanjutnya, yaitu yang namanya nanti menurut riwayat dan berhubungan dengan surat Al-Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj, ini kan sudah ada ya di benteng yang sudah dibentengi oleh Nabi Zulkarnain. Nah, Zulkarnain nanti sana, maka dilihatkan sekarang Ya'juj dan Ma'juj sudah berusaha melubangi
setiap pagi sampai sore melubangi lubangan itu. Kemudian ketika ini belum bisa berhasil karena pimpinannya belum mengatakan insya Allah. Kalau nanti pimpinannya mengatakan insya Allah engkau bengi bolong, itu nanti akan Yajud dan Majud itu akan keluar. Nah, bedanya Yajud dan Majud mungkin sekarang sudah ini. Yajud dan Majud adalah membunuh siapa saja yang bukan rasnya, beda. Jadi ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang apa dibunuh oleh Yajud dan Majud. Perbandingannya 1 dibanding 1000. Nah, siki 1 miliar berarti ngemben 1 triliun nih. 1 triliun jumlahnya Yajud dan Majud. Orangnya Sidip, rambutnya keriting, pendek-pendek, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi. Orangnya pokoknya akan membunuh siapa saja yang bukan rasnya akan dibunuh oleh Yajud dan Majud. Kemudian Nabi Isa memang tidak sanggup dan Imam Mahdi juga tidak sanggup melawan Yajud dan Majud. Masih mudeng Bu? Jadi akhirnya sadari mungkin. Padahal kalau seru suaranya seru dan temanya juga tema yang kira-kira orang tahu disampaikan nih. Benda kisahnya tema apa tah? Gini kayaknya aneh-aneh kan seperti itu. Ternyata ya ramai itu. Contoh ya guys yang penular bojone biasanya bojone nyong. Jam loro tangi tengahnya turu. Jadi ngantuk nular batire. Zaman kula ngendek tur nggih, angger batire mutah cok pada melu mutah. Bateri merem pada niku zaman kula ngendek tur mulane karo ana wong mutah nang bis niku paling masyaallah kula cek kadang melu mulek ada melu mutah niku zaman kula ngendek tur. Malah suatu ketika jan masyaallah nggih mutah nang ngarepe kula niku wis pokoke kaya ana ngoten niku air sudah genah-genah nanti bermacam-macam permasalahannya. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nanti hari kiamat nggih luar biasa iki ben radangenut hari kiamat niku mengguncangkan dunia nggih. Sangat jelas ida zulzilatil ardu zilzalaha. Maka ketika itu tanda-tanda kiamat berhubungan dengan Dajjal dan Yajud dan Majud. Terus bagaimana hilangnya Yajud dan Majud? Ternyata Nabi Isa dan Imam Mahdi berdoa, ya Robbi, hilangkanlah Yajud dan Majud. Kami tidak kuat untuk melawannya. Kemudian di saat itu gelap malam bumi ini gelap sekali. Kemudian turun namanya ulat seperti ulat. Semua Yajud dan Majud dibunuh dengan izin Allah oleh ulat itu semuanya mati. Kemudian ketika sudah mati semua Yajud dan Majud, maka Nabi Isa ingin bingung. Dan ini harus liwat ngendi wong bumi dipenuhi dengan Yajud dan Majud. Kemudian turun lagi gelap lagi. Ternyata dengan gelap itu maka dengan gelap itu maka turun yang namanya burung yang begitu banyak mengambil jasad-jasad daripada Yajud dan Majud tadi. Nggak usah bertanya dengan dimanakan mayat itu ya, dimanakan. Kemarin saya jawab, nek juna kuburannya ramot kan seperti itu. Jadi kuburannya paling berapa, setiap desa ada berapa. Ternyata diambil burung wallahu alam dibawa kemana. Itu pun belum selesai. Kemudian Imam Mahdi dan Isa Masih itu berdoa lagi, ya Allah, kalau begini saya belum bisa ya Allah, karena baunya masih luar biasa baunya. Kemudian Allah menurunkan hujan 3 hari 3 malam untuk membersihkan bau-bau yang ada di muka bumi ini ketika nanti Yajud dan Majud sudah di situ ada kemuliaan Islam di mana ya mulanya siki pompong daeken kita bisa memberikan dan ada yang menerima. Nanti ketika sampai pada saat itu walaupun jenengan gawa mas sepikul dipikul gawa mas wene namun pak fulan nyata wene mas lah moh nang buri bikin akeh banget nyong keandian nang buri masih itu nanti akan terjadi masa yang di situ akan tidak ada orang saling menerima sedekah ataupun infak dari siapapun, karena semua orang pada saat itu akan
mempunyai barang-barang yang sesuai dengan apa yang diberikan tadi, malah luwih akeh bahasanya ya kowe nang mburi mah bae kanden mas wis kanden begitu juga maka ketika masa-masa seperti itu bingung juga dan duit infak kemana. Maka ketika kita sekarang mau infak kemana sih kok akeh ini, maka Allah bersabda, apa yang kamu infakkan apa yang kamu infakkan pada diri kamu sendiri adalah untuk kamu diri sendiri. Aja mempunyai prasangka loh kayak butuh kamu nyong, jangan. Maka kita terapkan dalam diri kita bahwa orang ketika kita memberi itu diri kita yang butuh, bukan dia yang butuh. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa menit Pak? 9 menit ya. Kita sampaikan pada hari kiamat Tadi sudah sampaikan ayatnya ayatnya di surat 101 yang 2 ayat sebelah kanan bawah 107 itu surat apa? 107 apa? Ada surat hubungan dengan kiamat. Surat 178 itu tentang Nabi Isa. Nabi Isa tentang Nabi Isa. Anisa 176. Anisa 159 itu Nabi Isa. Bisa ya. Nah, ketika itu kita buka 100-nya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya.